Info banjir di Morowali, Sulawesi Tengah hari ini. Akibat tanggul kolam di area tambang PT Indonesia Morowali Industrial Park, IMIP, jebol ratusan rumah di Desa Baho Makmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah terendam banjir. Banjir dan lumpur berwarna merah melanda Indonesia Morowali Industrial Park, PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Video berdurasi 34 detik diunggah oleh akun Instagram @kulitintamkes memperlihatkan banjir disertai lumpur yang melanda kawasan PT IMIP. Head of Media Relations Departemen PT IMIP, Dedi Kurniawan, menyebut banjir terjadi akibat luapan air Sungai Kumpi yang tak mampu menampung debit air akibat hujan deras. Tidak hanya ratusan rumah warga di desa tersebut terendam banjir, sejumlah sepeda motor warga juga ikut terseret air yang bercampur lumpur. Informasi yang dihimpun, tanggul kolam yang jebol berada di kilometer 2, tanggul tersebut sementara dalam proses pekerjaan, kolam itu berada di atas gunung di area tambang PT IMIP yang berjarak sekitar 3 km dari permukiman warga. Selain itu banjir juga terjadi akibat luapan air Sungai Kumpi yang tak mampu menampung debit air akibat hujan deras yang terjadi hingga dini hari. Hujan deras disertai angin kencang terjadi, Kecamatan Bahodopi, di Kabupaten Morowali, sejak pukul 20 waktu Indonesia Tengah mengakibatkan banjir khususnya di Desa Lalampu dan Desa Labota. Beberapa tiang listrik rubuh memaksakan warga harus mengevakuasi diri. Banjir terjadi tidak hanya diakibatkan oleh intensitas hujan tinggi, tapi juga diduga kuat akibat dari aktivitas pertambangan nikel yang obrak-abrik kawasan hutan hujan di bagian hulu. Akibatnya banjir bandang kembali menerjang Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada Minggu, tanggal 16 Maret tahun 2025, malam usai diterpa hujan deras dan angin kencang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Sulawesi Tengah melaporkan, setidaknya 2 desa di Kecamatan Bahodopi, yakni Desa Lalampu dan Desa Labota, terendam banjir bandang. Ratusan rumah ini terendam, bahkan motor itu banyak yang terbawa arus. Itu yang jebol tanggul kolam sementara dikerja di area tambang. Tidak tahu juga perusahaan mau bikin apa itu kolam sampai airnya ditampung, ungkap warga korban banjir. Warga mengatakan bahwa arus air campur lumpur dengan cepat masuk ke permukiman warga, lantaran posisi kolam berada di atas gunung. Kolam itu di kilometer 2, karena posisinya di atas ketinggian, sehingga saat tanggulnya jebol dengan cepat masuk ke permukiman penduduk, kata warga yang tidak mau menyebut namanya. Sementara permukiman warga saat ini masih terendam banjir, ratusan warga juga dikabarkan tengah mengungsi. WALHI Sulawesi Tengah mencatat, sepanjang tahun 2025, banjir bandang sudah berulang kali terjadi di Kabupaten Morowali. Sebelumnya, banjir disertai lumpur terjadi di penghujung 2024 di Desa Labota. Manajer kampanye WALHI Sulawesi Tengah Wandi mengatakan, banjir yang kerap melanda Morowali tak lepas dari kehadiran tambang nikel di wilayah hulu yang mengurangi daya dukung lingkungan. Peristiwa banjir yang sering terjadi di Kabupaten Morowali, baik di Desa Lalampu maupun desa-desa lainnya di Kecamatan Bahodopi, tentu tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pertambangan nikel yang semakin masif dan membuat ketidakseimbangan ekologi, kata Wandi dalam siaran pers, Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025. Wandi menuturkan, lonjakan aktivitas tambang nikel di Kabupaten Morowali merupakan konsekuensi program hilirisasi nikel yang dicanangkan pemerintah. WALHI mencatat, saat ini terdapat 65 izin usaha pertambangan IUP berstatus operasi produksi di Morowali dengan total luasan konsesi mencapai 155.051 hektar. Di Desa Lalampu saja, menurut catatan WALHI, ada 17 izin tambang nikel yang beroperasi di sana. Wandi berujar, peristiwa banjir yang terus berulang di Morowali seharusnya menjadi pembahasan yang serius bagi pemerintah Kabupaten Morowali, pemerintah provinsi, dan pemerintah pungkasnya.